Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-qawlu fi alamati mahabbatil abdi lillahi ta'ala. I'lam anna al-mahabbata yadda'iha kullu ahad, wa ma ashal ad-da'wa wa ma a'azza al-ma'na. Ala yanbaghi an yadhkarra al-insan bi talbisi syaitan wa khida'in nafsi mahma da'at mahabbatullah ta'ala ma lam yamtahinha bil alamat wa lam yutalibha bil barahin wal adillah. Wal mahabbatu syajaratun tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama' wa thimaruha tadhharu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Wa tadullu tilkal athar al fa'idah minha 'ala al qalbi wal jawarih 'ala al mahabbati dalalat ad-dukhan 'ala an-nar wa dalalat ath-thimar 'ala al ashjar wa hiya katsirah ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Pembahasan tentang tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya cinta itu diakui oleh setiap orang. Setiap orang mengaku cinta kepada Allah. Setiap orang, khususnya kaum muslimin, itu mengakui bahwa dirinya itu cinta kepada Allah. Alangkah mudahnya mengaku cinta kepada Allah itu, dan alangkah mulianya makna cinta kepada Allah itu. Maka tidak semestinya manusia tertipu dengan godaan syaitan dan tertipu oleh diri sendiri manakala diri itu mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita dibujuk, digoda oleh syaitan, oleh nafsu kita, sehingga tanpa terasa bahwa kita ini mengakui cinta kepada Allah. Waspada, hati-hati dengan godaan syaitan itu. Selama tidak diujinya ia dengan tanda-tanda dan tidak dituntutnya dengan bukti-bukti dan dalil-dalil. Nah, jadi artinya apabila ada bujukan, rayuan atau godaan syaitan yang menyatakan bahwa kita ini cinta kepada Allah, maka hendaknya diri kita uji. Nah, diri kita coba apakah benar cinta kepada Allah atau hanya merupakan bisikan daripada nafsu atau syaitan tadi. Cinta itu ibarat sebatang pohon yang harum. Cinta itu ibarat sebatang pohon yang harum, baik. Akarnya teguh di bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Dan buahnya cinta itu tampak di hati, di lidah, dan di anggota-anggota badan. Pengaruh-pengaruh dampaknya yang melimpah ruah
daripadanya itu menunjukkan kepada hati dan anggota-anggota badan atas cinta. Artinya orang yang cinta kepada Allah itu bisa kita lihat dari tingkah lakunya, bisa kita lihat dari tutur katanya, bisa kita lihat dari pekerjaannya. Karena tutur kata, tingkah laku, pekerjaan itu adalah pengaruh dari apa yang dicintainya. Pekerjaan seseorang, tingkah laku seseorang, tutur kata seseorang itu adalah merupakan pengaruh yang ada di dalam hatinya daripada cinta. Nah, jadi kalau orang itu cinta kepada Allah, itu bisa dilihat pekerjaannya, perilakunya, perbuatannya, akhlaknya bisa dilihat. Seperti adanya asap, adanya kukus menunjukkan adanya api, dan adanya buah menunjukkan adanya pohon. Maka yang demikian itu banyak tanda-tanda, alamat-alamat orang yang cinta kepada Allah, itu banyak tandanya, banyak alamatnya. Di antaranya tanda orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta senang untuk bertemu kepada yang dicintai. Itu salah satu tanda. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, itu sudah otomatis bahwa kita itu kepingin bertemu dengan Allah. Setiap orang yang mencintai sesuatu pasti ini kepingin bertemu lawan sesuatu itu. Dengan jalan terbuka dan menyaksikan di surga Darussalam. Maka tidak bisa terlupa, terwujud hati yang mencintai kepada yang dicintai, melainkan ia cinta untuk menyaksikan dan bertemu dengannya. Dan apabila ia tahu bahwa tidak akan sampai kepada yang dicintai kecuali dengan berangkat dari dunia dan menceraikannya dengan mati, maka semestinya bahwa ia itu mencintai mati. Orang yang ingin bertemu Allah, orang yang ingin bertemu Allah secara langsung, itu kalau ada jalan selain daripada di dalam surga. Sedangkan untuk mencapai surga itu kalau ada jalan lain selain daripada meninggalkan dunia, selain daripada mati terlebih dahulu. Kalau ada jalan lain, maka surga itu kecuali mati dulu. Asalkan surga yang dimaksud ini surga yang bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, surga yang bisa dilihat dengan mata kepala, dengan ruh wal jisim, dengan ruh dan jisim. Maka semestinya bahwa ia itu mencintai mati, ia tidak lari daripadanya mati, karena hanya itu jalan untuk bisa bertemu dengan yang dicintainya. Nah, jadi itu dahulu tandanya
Anda amun kita asa ada mengaku tuh, asa ada mengaku cinta kepada Allah, tekuni diri kita jam ketujuan lawan mati. Beliau menjelaskan aku ketujuh lawan mati, nah berarti itu bujur cinta kepada Allah. Bila inya kada hendak mati, lari daripada mati, nah itu berarti kada bujur pengakuan hatinya, pengakuan dirinya bahwa dia mencintai kepada Allah tadi. Mencintai mati itu satu-satunya jalan agar bisa bertemu dengan Allah. Nah, mencintai mati ini kadang mengurangi umur kita, kadang mengurangi umur. Jangan takutan mencintai mati itu. Dan takutan daripada mati, lari daripada mati, itu kadang menambah umur. Kadang menambah umur. Aku takutan mati, berpanjanglah umur, kadang berpanjang. Nah, aku kepingin mati, ingin bertemu Allah, itu kadang menghendapkan umur. Nah, jadi cintailah mati itu. Cintailah mati itu, karena hanya mati itulah jalan untuk bisa melihat bertemu dengan Allah. Dan mencintai mati itu kada ada ruginya, kada ada ruginya. Orang mencintai mati kalau pengharta berkurang kada, jabatannya berturun kada, umurnya berhendap kada. Orang membenci kepada mati, orang yang takutan kepada mati, itu kan ada untungnya, hartanya kada bertambah, jabatannya kada bertinggi, umurnya kada berpanjang. Dan cinta kepada mati itu, cinta kepada mati itu bukan melarang untuk berubat. Kenapa itu berubat? Maka itu yang ketujuh mati. Bukan itu. Kada ada hubungannya antara berubat itu dengan mati. Ubat itu sehebat apapun ubat, sehebat apapun dokter, kada kawa menjangkakan umur. Kada kawa. Ini berubat itu apa? Berubat itu paling-paling mengurangi sakit, itu benar. Sakit gigi misalnya, minum obat berkurang sakit. Nah, kalau kita nyaman, makan nyaman, beribadah nyaman, berobat itu mengurangi sakit. Jadi orang yang cinta mati itu bukan anti berobat kada, karena dia yakin bahwa obat ini kada memanjangkan umur, kada memanjangkan umur. Kalaupun misalnya aku sudah cinta lawan mati dan lagi aku berobat, nah, itu salah pemahaman. Kalau ada hubungan antara berobat lawan cinta mati itu, ada hubungan. Jadi berobat itu disuruh Nabi. Tapi berobat itu kita ingat bukan bahwa berobat ini minta supaya lawas dalam dunia, ada. Berobat itu hanya untuk mengurangi sakit, sehingga dengan sakit kurang itu kita bisa nyaman beribadah kepada Allah, bisa nyaman berzikir, nyaman menuntut ilmu, nyaman bekerja, mencari nafkah. Nah, itu tujuan berobat itu, bukan hendak panjang umur kada. Dan memang obat kada kau memanjangkan umur seseorang. Orang yang cinta, ia tidak akan berat untuk musafir dari tanah airnya ke tempat bertetapnya orang yang dicintainya. Orang tuh kalau bujur-bujur cinta lawan seseorang, kemananya didatanginya. Kalau
walaupun meninggalkan tanah air, walaupun meninggalkan pekerjaan, untuk bersenang-senang menyaksikannya orang yang dia cintai. Dan mati adalah kunci pertemuan dan pintu masuk kepada penyaksian untuk melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballah liqa'ahu." Artinya, barang siapa senang bertemu Allah, niscaya Allah senang bertemu dengannya. Nah, ini salah satu keuntungan orang yang cinta mati. Kita tuh ketuju dengan kematian, ketuju dengan kematian. Dan tadi kerugiannya kan ada. Cinta lawan mati itu kerugiannya kan ada, untungnya banyak. Satu, untungnya apa? Kalau kita cinta mati, Allah akan senang menjumpai kita kalau kita mati. Kalau kita kata tujuh lawan mati, kada ada untungnya. Umur kada bertambah, harta kada bertambah. Ruginya apa? Ternyata Allah akan murka bertemu kita. Waman kariha liqa Allah karihallah liqa'ahu. Siapa yang tidak senang bertemu Allah, siapa yang tidak senang kematian, Allah pun tidak senang bertemu dia. Nah, itu nyata ruginya. Kita berdoa misalnya, ya Allah, matiakan hamba, umpamanya. Kada kau mati jom, kada habis umurnya. Kada kau mati. Tapi bila umur itu habis, berdoa kada berdoa, mati. Jadi mencintai kematian itu merupakan tanda daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hudzaifah al-Yamani berkata, ketika menjelang matinya beliau, kekasih datang atas kefakiran. Tidak beruntung orang yang menyesal. Kalau orang itu menyesal, kalau orang itu kada suka dengan kematian, maka orang itu tidak akan beruntung. Karena Allah pun tidak senang menyambut kedatangannya itu. Sebagian orang salaf berkata, tidak ada sesuatu perkara pun yang lebih dicintai oleh Allah pada hamba sesudah cinta bertemu Allah. Allah itu paling suka kalau kita ini suka bertemu Allah. Tidak ada sesuatu perkara pun yang lebih dicintai oleh Allah pada hamba sesudah cinta bertemu Allah daripada banyak sujud. Maka dahulukanlah cinta bertemu dengan Allah dari sujud. Nah, artinya orang ini hatinya cinta kepada Allah. Orang ini hatinya cinta kepada bertemu Allah. Orang ini hatinya cinta kepada kematian. Karena hanya kematianlah jalan untuk melihat Allah. Ini beramal pada seberapa banyak, cuma hatinya cinta kepada Allah walaupun sekarang mati ini hakun. Nah, beramalnya kada banyak. Aliran saya ini banyak beribadah, sujud, banyak sujudnya, tapi dia paling takutan lawan mati. Nah, Allah ketujuh yang pertama tadi. Allah ketujuh yang pertama. Maka dahulukanlah cinta bertemu Allah daripada sujud itu. Allah mensyaratkan bagi hakikat kebenaran cinta dengan berperang fisabilillah. Allah mensyaratkan
bagi hakikat kebenaran cinta dengan berperang fisabilillah, yang mana mereka berkata, sesungguhnya kami mencintai Allah, maka dijadikanlah tanda cinta kepada Allah itu untuk mau berperang fisabilillah dan mau untuk mati syahid. Sahabat-sahabat Nabi ini mengaku bahwa mereka itu cinta kepada Allah. Sahabat Nabi mengaku mereka cinta kepada Allah. Lalu Allah ingin mengetahui kebenaran cintanya agar mereka tahu apa itu benar cinta atau kada. Allah perintahkan mereka untuk berperang. Allah perintahkan mereka untuk berperang. Nah, siapa-siapa yang memang suka berperang fisabilillah, berarti dia benar-benar cinta kepada Allah. Orang-orang yang malas takut berperang, berarti kada benarnya cinta kepada Allah. Dan mereka mengetahui, meyakini bahwa berperang fisabilillah itu kada memindikkan umur mereka, kada menghendapkan umur. Orang misalnya diberi Tuhan umur 65 tahun, diberi Tuhan umur 65 tahun, umur 50 ini berperang, hari-hari ini berperang, kada bakal mati, kada bakal mati. Kalau Allah sudah memberi umurnya 65. Nah, jadi mereka itu suka berperang karena hanya perang inilah bukti mereka cinta kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuqatiluna fi sabilillah fayaktulun wa yuqtalun. Artinya mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Nah, setelah Allah merintahkan sahabat itu berperang, maka mereka pun segera berperang. Segera berperang sebagai bukti kecintaan mereka kepada Allah. Karena berperang ini secara zahir itu risikonya adalah mati. Dan di dalam wasiat Abu Bakar Siddiq kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Abu Bakar mewasiati kepada Sayyidina Umar. Ujar Abu Bakar, kebenaran itu adalah berat. Nah, kebenaran itu berat. Membawa kebenaran, memperjuangkan kebenaran, mengajarkan kebenaran itu berat. Dan serta dengan beratnya itu mengandung ria. Mana sudah berat kebenaran ini, bahkan bisa masuk ria. Kebatilan adalah ringan. Kebatilan adalah ringan. Dan serta dengan ringannya itu banyak penyakit padanya. Maka jikalau kamu, wahai Umar, mau menjaga wasiatku, niscaya tidak ada yang gaib yang paling kamu sukai daripada mati. Kalau engkau, hai Umar, menjaga wasiatku ini, maka yang paling kamu sukai itu adalah mati. Dan mati itu akan menjemputmu. Dan jikalau kamu sia-siakan wasiatku, niscaya tidak adalah yang gaib itu yang paling kamu benci daripada mati. Kalau ikam, wahai Umar, kada memakai wasiatku ini, maka ikam akan membenci kematian. Dan kamu tidak dapat melemahkan mati itu. Dan kamu tidak bisa mengalahkan atau menolak mati itu bila sampai saatnya.
Diriwayatkan dari Ishaq bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, ayahku telah menghadiskan kepadaku bahwasanya Abdullah ibnu Jahsin, ini ipar Nabi kita, yang sanad Sidini Zainab ibnatu Jahsin, istri Nabi kita. Abdullah bin Jahsin berkata kepadanya Sa'ad bin Abi Waqqas pada hari perang Uhud. Abdullah bin Jahsin ini orang yang sangat ahli dalam bidang panah memanah. Nah, kalau urusan memanah, penimbak jarak jauh itu pengarannya itu, nah itu ahlinya ini, penimbak jarak jauh. Jadi waktu perang Uhud itu Nabi menempatkan Abdullah bin Jahsin ini di puncak gunung Uhud. Ikam dan kawan-kawan nak menggahitkan diam-diam di sini, manang kalah dan jangan bergerak pada sini. Tugas ikam hanya menimbak musuh dari atas ke bawah, supaya musuh itu jangan mendekat kepada kaum muslimin. Bahwasanya Abdullah bin Jahsin berkata kepadanya pada hari perang Uhud, ujar Abdullah, mengapa kita tidak berdoa kepada Allah? Ayo kita berdoa, masing-masing kita berdoa kepada Allah sebelum perang dimulai. Mereka lalu bersepi-sepi di suatu sudut, masing-masing mencari tempat untuk berdoa kepada Allah sebelum mulai perang Uhud itu. Abdullah bin Jahsin dalam berdoa, ia berkata dalam doanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya bersumpah kepadamu, jika saya bertemu dengan musuh besok, maka pertemukanlah saya dengan laki-laki yang sangat perkasanya, yang sangat amarahnya. Saya akan perangi ia pada jalanmu, dan ia pun akan berperang melawanku. Kemudian ia bisa mengalahkanku, lalu dipotonglah hidungku, telingaku, dan dibelahlah perutku. Apabila saya bertemu kepadamu besok di hari kiamat, niscaya engkau berfirman, wahai Abdullah, siapakah yang memotong hidung dan telingamu? Maka saya menjawab, pada jalanmu wahai Tuhanku, dan pada jalan Rasulmu. Maka engkau berfirman, benar kamu wahai Abdullah. Jadi Abdullah bin Jahsin ini yang kita ambil dalam doa sidin itu, bahwa beliau ini adalah yuhibbul maut, mencintai kematian di jalan Allah. Sehingga sidin berdoa, ya Allah, kalau esok aku bertemu musuh, kamu akan lawan musuh yang hebat, kamu akan lawan musuh yang perkasa, musuh yang gagah berani, sehingga dia bisa mengalahkan aku. Lalu dia potong hidungku, dia potong telingaku, sehingga di akhirat nanti kalau engkau bertanya, wahai Abdullah, siapa yang memotong telinga engkau, siapa yang memotong hidung engkau, ini saya aku jawab, itu dipotong pada jalanmu dan pada jalan Rasulmu. Nah, ini contoh manusia yang yuhibbul maut, yang cinta kematian, kematian di jalan yang benar. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, untuk kisahkan nih berkata, maka sungguh saya melihat Abdullah bin Jahsin pada akhir waktu siang. Esok kemarian aku melihat Abdullah bin Jahsin, hidung dan telinganya tergantung pada sehelai benang, mati, dibunuh orang kafir, telinganya ditatak orang, hidungnya ditatak orang. Sa'id ibn Musayyab berkata, saya mengharap semoga Allah meluruskan
akhir sumpahnya sebagaimana Allah meluluskan awal sumpahnya. Nah, dia sudah bersumpah di awal bahwa kalau bertemu kamu akan musuh yang kuat yang bisa menatap telinga hidung ulun. Nah, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Dan aku berharap, ujar Sa'id bin Musayyab, semoga Allah mengabulkan dia di akhir sumpahnya itu. Akhir sumpahnya apa tadi? Karena di akhirat Allah bertanya, kenapa pagat hidung hitam, kenapa pagat telinga hitam? Maka dijawab bahwa itu semua adalah berjuang di jalanmu dan di jalan Rasul. Sufyan Ats-Tsauri dan Bishrul Hafi berkata, tidak ada orang yang benci kepada mati kecuali orang yang ragu. Karena orang yang cinta atas tiap-tiap keadaan, ia tidak benci bertemu dengan kekasihnya. Seakan-akan Al-Buwaiti bertanya kepada sebagian orang-orang yang zuhud. Imam Al-Buwaiti, ujar Imam Al-Buwaiti bertanya kepada orang zuhud, apakah kamu mencintai mati? Seakan-akan Al-Buwaiti ragu-ragu. Lalu ia berkata, jikalau kamu benar, niscaya kamu mencintai mati. Wahai orang-orang zuhud, wahai orang-orang yang ahli ibadah, andai kata ikan itu bujur-bujur beribadah, ikan pasti mencintai mati. Nah, kemudian ia membaca firman Allah, fatamannawul maut in kuntum shadiqin, maka inginkanlah, mintalah agar kamu dimatikan kalau kamu memang benar. Maka orang zuhud itu berkata, menjawab, maka sungguh Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Artinya janganlah salah seorang kamu mengharap-harap untuk mati. Ujar orang zuhud, wahai Imam Buwaiti, kami kan tidak ingin akan mati. Karena jar Nabi, jangan hendak bermati-mati. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, janganlah kalian mencita-cita mati, jangan kalian mengharap-harap mati. Jadi kami kada mengharap mati, kami kada mencintai mati. Maka berkatalah Al-Buwaiti bahwa mengharap-harap yang demikian itu tidak boleh jikalau karena kemudaratan yang menimpanya. Hendak mati itu kada boleh kalau karena kesusahan hidup. Ini penyakit sudah kebanyakan di awak, kada kasandangan lagi, ya Allah mati akan hamba kada tahan lagi, nah itu kada boleh. Hutang kebanyakan sudah kemarin sudah ditagihi ulang, ya Allah mati akan hamba, kebanyakan bisi hutang, kada boleh. Nah, makanya bunuh diri itu dosa besar, karena itu orang yang kada tahan menderita kesusahan hidup. Jadi kalau ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa jangan cinta kepada mati, jangan berharap-harap mati, itu ditujukan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, menderita dalam kehidupan. Bahwa mengharap-harap yang demikian itu tidak boleh jikalau karena kemudaratan yang menimpanya. Itu sudah berdosa karena kada tahan kesusahan, kada tahan penderitaan. Ya Allah mati akan ini sudah hamba, nah itu sudah berdosa. Amun menyebab mati seorang makin ganal lagi dosanya. Ada di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, dalam peperangan salah seorang sahabat Nabi ini ditumbak oleh orang kafir, gugur dari kudanya, kelompok-kelompok. Udah sahabat, hani Allahu bil jannah, untungnya masuk surga. Ya Nabi lah, kada, itu masuk neraka mati. Sahabat ini bingung, makanya ditumbak orang kafir. Ini perang fisabilillah, ditumbak orang kafir. Kelompok-kelompok sudah hendak mati kayak ayam hendak mati itu.
Nabi kan neraka matinya, diliatakan oleh sahabat, diliatakan sekalinya orangnya kada tahan lagi, mengambil ke pedang seorang, plak, mencocok ke paruh seorang. Nah akhirnya itu Nabi sudah tahu ini orang bunuh diri karena kada tahan sakit tumbak orang kafir tadi. Nah kalau ambil pedang seorang, cocokkan ke paruh, akhirnya mati. Nah matinya bukan karena tumbak orang kafir, matinya karena bunuh diri. Orang mati bunuh diri itu pinar dalam neraka. Nah itu orang kada boleh bermati-mati kalau karena kada tahan kesusahan, kada tahan sakit, kada tahan penderitaan. Karena sesungguhnya ridha dengan qada Allah Ta'ala, ridha dengan apa yang ditetapkan Allah itu lebih afdal daripada lari darinya. Kan sakit, susah, itu keputusan Allah kepada kita, itu sudah qada dan qadar Allah. Kita terima itu lebih afdal daripada kita menghendaki mati, daripada menghendaki mati. Jikalau kamu bertanya, orang yang tidak mencintai mati adakah terupa bahwa ia mencintai Allah? Orang bertakun, orang tu kada katuju lawan mati, takutan lawan mati, orang tu cintalah lawan Allah. Maka saya menjawab, ujar Imam Ghazali, benci kematian itu terkadang karena cinta kepada dunia. Takut lawan mati terkadang karena cinta kepada dunia, merasa sedih berpisah dengan istri dan harta dan anak. Orang kebanyakan bisi harta, orang hidup senang, hidup mewah, lalu dia takut mati karena terpisah dengan kekayaannya, terpisah anak istrinya. Nah ini takutan mati karena itu, ini karena katuju mati karena itu. Nah yang demikian ini menjadi Imam Ghazali meniadakan kesempurnaan cinta kepada Allah Ta'ala. Berarti orang ini amunnya cinta juga lawan Allah, cintanya kada sempurna. Amunnya cinta juga kepada Allah, cintanya kada sempurna. Karena cinta yang sempurna itu menghabiskan seluruh perhatian hati. Akan tetapi tidak jauh bahwa bagi orang yang cinta terhadap keluarga dan anak ada campuran yang lemah daripada cinta kepada Allah Ta'ala. Artinya orang yang takutan mati itu karena banyak dusi harta, karena banyak dusi anak bini, lalu takutan mati. Nah itu kalau memang ada juga cintanya kepada Allah, cintanya lemah, cintanya lemah. Karena sesungguhnya manusia itu berbeda-beda pada cinta kepada Allah. Dan yang menunjukkan pada berbedanya cinta itu apa yang telah diriwayatkan bahwasanya Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syamsin ketika ia mengawinkan saudarinya yaitu Fatimah dengan Salim yang bekas budaknya, maka ia dicaci oleh orang-orang Quraisy mengawinkan adik. Ini orang bangsawan Quraisy, orang mulia, sekalinya mengawinkan adik bini-bini lawan bekas budak. Lalu dicaci oleh orang-orang Quraisy. Nah, apa itu mengawinkan adik lawan bekas budak? Kalau ada pun bangsawan lainnya. Mereka mengatakan, kamu kawinkan saudara wanita terhormat dari wanita terhormat Quraisy dengan seorang bekas budak. Abu Hudzaifah berkata, demi Allah, saya telah menikahkan Salim dengan Fatimah, dan sesungguhnya saya tahu bahwa Salim itu lebih baik daripada Fatimah. Maka perkataan Abu Hudzaifah yang demikian itu lebih berat atas mereka Quraisy daripada perbuatannya. Tambah marah orang Quraisy. Kenapa kita menggunakan ading lawan bekas budak?
karena aku tahu bakas budak itu lebih baik daripada adingku. Madingnya sarip orang Quraisy. Lalu mereka berkata, bagaimana sedangkan Fatimah itu saudarimu dan dia itu suaminya bekas budakmu? Abu Hudzaifah lalu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man arada ayyanzura ila rajulin yuhibbullah bikulli qalbih falyanzur ila Salim. Artinya barang siapa yang ingin memandang kepada laki-laki yang mencintai Allah dengan sepenuh hatinya, maka hendaklah ia memandang kepada Salim bekas budakku tadi. Nah itu sebabnya ini lebih baik daripada yang samakku tadi. Nah maka ini menunjukkan bahwa di antara manusia ada orang yang tidak mencintai Allah dengan sepenuh hatinya. Ada orang yang kadang mencintai Allah tapi kada sepenuh hati. Nah oleh karena itu ini takutan mati, benci mati. Ia mencintai Allah dan mencintai juga yang selain Allah. Maka secara pasti kenikmatannya bertemu Allah ketika datang kepadanya menurut kadar kecintaannya. Kayak apa kira Tuhan menyambut inya menyemati, kayak apa kadar cintanya. Dan azabnya orang ini tergantung dengan berpisah dari dunia ketika mati adalah menurut kadar kecintaannya kepada dunia. Makin cintainya kepada dunia, makin sakit matinya. Makin sedikit cinta kepada dunia, makin sedikit sakitnya. Sakit mati itu tergantung kecintaannya kepada dunia. Nah kemudian ada pun sebab yang kedua kenapa manusia itu benci kepada mati. ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.